Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mereview mulai dari bab 2 ya. Konsepsi akuntansi laporan keuangan bank. Persamaan dasar akuntansi perbankan. Oke, untuk persamaan dasar akuntansi perbankan tidak jauh beda sama persamaan dasar akuntansi ketika kalian pelajari pada waktu PA ya, PA 2, di mana aktiva sama dengan pasiva. Nah, di sini bedanya hutang bank itu ada dari dana masyarakat, dana pinjaman, dana lainnya. Modal bank ada modal saham, premium saham, laba ditahan, laba atau tahun berjalan. Ini contoh soal ya. Untuk nomor 1, Zaki mendirikan bank dengan nama bank XYZ. Zaki menanamkan modalnya sebesar 500 juta. Seperti yang saya bilang, aktiva harus sama dengan pasiva. Untuk transaksi nomor 1 ini, kasnya kan bertambah. Ketika Zaki, misalnya nggak bayar Zaki pemiliknya, mendirikan bank, berarti Zaki menyetorkan uang 500 juta kepada perusahaan, sehingga uang perusahaan bertambah sebesar 500 juta. Kasnya bertambah sebesar 500 juta, modalnya bertambah sebesar 500 juta. Untuk soal yang kedua, diterima tunai untuk pembukaan rekening tabungan atas nama Lara sebesar 5 juta. Nah, di sini yang perlu saya sampaikan adalah kalian jangan bingung kenapa ketika kalian menerima gaji atau ada uang masuk di rekening kalian, itu malah notifnya adalah dikredit. Karena jurnal yang dibuat itu adalah jurnal dari versi bank. Sehingga kalau bank menerima dari perusahaan kalian, misalnya kalian bekerja ya, misalnya kalian bekerja di PT A mentransfer kepada rekening kalian sebesar 5 juta. Nah, kasnya perusahaan itu kan bertambah sebesar 5 juta. Tabungannya kalian dikredit sebesar 5 juta. Itu bagi bank seperti hutang karena tabungan itu kan sifatnya hanya titipan saja. Makanya kenapa kalau kalian gajian itu di notif SMS kalian atau kalau kalian ngeprint buku tabungan itu kalau kalian ada dana masuk posisinya selalu di kredit. Karena jurnalnya adalah jurnal versi bank ya. Nah, yang berikutnya, diterima tunai 10 juta untuk pembukaan rekening deposito atas nama Romi. Kas bankan bertambah sebesar 10 juta. Depositonya di pasiva bertambah sebesar 10 juta. Paham ya? Jadi deposito, tabungan, giro itu sama seperti kayak hutang, tapi kalian jurnalnya jangan kas pada hutang, tapi kas pada tabungan, kas pada deposito, kas pada giro. Nah, bagaimana kalau misalnya soal yang keempat adalah jika Lara mengambil tunai sebesar 2 juta. Berarti bagaimanakah persamaan akuntansinya? Berarti kasnya berkurang sebesar 2 juta, tabungan Lara berkurang sebesar 2 juta. Kalau di jurnal bagaimana jurnalnya? Tabungan didebet pada kas sebesar 2 juta. Oke, paham ya? Lanjut. Tujuan laporan keuangan. Laporan keuangan dibuat itu sebenarnya untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Misalnya kalau bank. Bank kenapa membutuhkan laporan keuangan perusahaan A, B, C, D? Karena bank pengen tahu kalau misalnya bank mau memberi hutangan, perusahaan ini kira-kira bisa bayar nggak dalam waktu jangka pendek. Kalau bisa, bank akan lanjut lagi. Bisa nggak bayar dalam waktu jangka panjang? Kalau bisa berarti di ACC. Nah, ACC-nya akan dilihat. Berapakah yang akan di ACC sama bank itu dilihat dari harta yang kalian miliki. Kalau misalnya kalian hartanya hanya 100 juta tapi kalian mau pinjam 200 juta, kira-kira dipinjemi nggak? Enggak ya. Karena kalau kalian hanya punya harta 100 juta mau pinjam 200 juta, kalau kalian nggak bisa bayar, apa yang bisa diambil dari PT-nya kalian?
Itu kalau misalnya dari segi bank. Kalau dari segi investor, misalnya saya investor mau beli sahamnya atau obligasinya Bank Mandiri. Saya akan melihat gimana sih labanya Bank Mandiri ini. Labanya setiap tahunnya menaik atau labanya naik turun atau labanya stabil. Itu akan menjadi pertimbangan investor untuk membeli saham dari Bank Mandiri. Atau dilihat lagi, hutangnya banyak enggak? Hutang itu juga jadi penilaian buat investor. Jadi kesimpulannya, tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Komponen laporan keuangan bank sama seperti perusahaan lainnya ya. Jadi ada laporan neraca, laba rugi, perubahan ekuitas, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Konsep dasar akuntansi ada kesatuan usaha, di mana kesatuan usaha ini merupakan pemisahan kekayaan. Jadi misalnya ada perusahaan anak dan perusahaan Indo, itu kekayaannya harus bisa diidentifikasi atau pusat pertanggungjawabannya. Mana yang milik anak, mana yang milik Indo. Atau kekayaan perusahaan harus dipisahkan dari pemiliknya. Tidak boleh digabung jadi satu. Going concern itu atau kesinambungan atau keberlanjutan ya. Jadi misalnya di sini contohnya kayak misalnya tanaman. Tanaman ini kita lihat, tanaman ini kok seperti layu, berarti tanaman ini akan mati. Sama seperti perusahaan, kita akan menganalisa, ini termasuk perusahaan sehat nggak? Kalau perusahaan sehat, berarti keberlanjutan hidupnya akan panjang. Atau kebalikannya, kalau perusahaan kurang sehat, ini akan analisa dianggap bahwa perusahaan ini kalau kurang sehat berarti nanti rawan bangkrut. Itu yang dimaksud dari going concern. Jadi kalau misalnya perusahaan sehat berarti going concern-nya bagus atau keberlanjutan perusahaannya dinilai bagus. Periode akuntansi, sebuah laporan keuangan itu harus ada periodenya. Jadi bisa bulanan, bisa 3 bulanan, bisa 6 bulanan atau 1 tahun. Pengukuran dalam nilai uang. Jadi laporan keuangan itu dibuat harus dalam nilai mata uang. Kalau kita berarti rupiah. Nah, seperti ini ya. Pelaporan harus dinyatakan dalam mata uang. Kalau Indonesia ya berarti rupiah. Konsistensi. Kita kapan hari udah kita bahas ya tentang konsistensi. Konsistensi itu yang kalian ketahui apa? Harus terus menerus itu terus gitu kan. Tapi di akuntansi itu dibolehkan ya kita mengganti suatu metode akuntansi. Misalnya dari FIFO ke LIFO atau dari metode penyusutannya dari jam jasa pindah ke garis lurus itu diatur dalam PSHK bahwa kita dibolehkan untuk mengganti sesuai yang mana yang cocok buat perusahaan. Jika dinilai metode yang sebelumnya kurang cocok, maka ganti metode yang baru itu diperbolehkan. Yang kedua adalah terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi perbankan. Nah, pada waktu pertemuan yang lalu, saya punya penjelasan mengenai kontingensi. Dan kontingensi sudah saya jelaskan apa sih sebenarnya kontingensi. Pada waktu itu saya belum memberikan contoh kalau di bank ya. Jadi contohnya pada waktu itu adalah perusahaan biasa, bukan bank ya. Itu saya udah kasih penjelasan yang dimaksud keuntungan dan kerugian kontingensi. Nah, di sini saya akan membahas salah satu kontingensi kalau dalam bank adalah salah satunya adalah transaksi derivatif yang mana sudah diatur dalam peraturan Bank Indonesia nomor 20/13 PPI 2018. Transaksi derivatif suku bunga rupiah adalah transaksi yang didasari atas suatu kontrak. Nah, ini atas suatu kontrak. Di video saya sebelum saat ini kan ada video. Itu bisa kalian lihat ya, di manakah kontingensinya. Nah, transaksi derivatif suku bunga rupiah ada beberapa, yaitu ada A sampai E, interest rate swap, rate agreement, rate option, rate future, derivatif suku bunga rupiah lainnya. Ini adalah punyanya Bank Mandiri ya, saya kasih contoh punyanya Bank Mandiri.
FA option adalah suatu transaksi atau kontrak yang memberikan hak, bukan kewajiban, kepada pembeli option untuk membeli atau menjual sejumlah valuta asing tertentu terhadap valuta asing lainnya dengan harga yang telah ditentukan untuk suatu periode tertentu dengan membayar sejumlah premi tertentu kepada penjual option. Ini ada di video saya ya. Jadi misalnya